puji syukur dengan semua tampilanku. Jadi kita memuliakan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan, sebab
Sebagai kau alkitab kepada Tuhan betapa kita rindu dekat denganmu. Haleluya.
ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan luka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Haleluya, Tuhan memanggil kita untuk membawa terang kepada manusia. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhina. Kasihnya menjelikan waktu mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Mereka perlu
Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk ditegur dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadiratmu yang sungguh indah pagi ini. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Oke, mari kita terus kepada firman Tuhan pada pagi ini. Ya, kita lihat di dalam kali ini kita baca dahulu. Kita lihat di dalam kitab Yunus, Jonah. Ya. Yunus pasal keempat. Tetapi hal ini, ayat pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Dia berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Ayat ketiga, "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Ayat keempat, "Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah?" Kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pokok jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyising, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Ayat 9, "Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." 10, "Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam juga. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwi, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kesempatan dan peluang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini mendengar firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa urapi setiap kami yang mendengar dan juga yang berbicara, supaya Tuhan, apa yang kami terima hari ini bukan sahaja satu pengetahuan, tetapi Tuhan, satu perwahyuan daripada Engkau. Roh Kudus, biarlah Engkau berbicara dan melayani semua keperluan hamba-hamba anak-anak-Mu Tuhan, dengan melalui kuasa firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada pagi ini, membuatkan kami kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, pagi ini
tajuknya adalah mereka perlukan Yesus, mereka perlukan Tuhan, mereka juga perlukan Tuhan, ya, mereka juga perlukan Tuhan. Nah, saya sedikit mengimbau last week tema minggu lepas adalah saya perlukan Tuhan, ya. Adakah kamu perlukan Tuhan? Ya. Nah, saya di dalam buku Kejadian, di dalam kitab Kejadian kita belajar apabila Allah menciptakan tumbuhan, Dia berkata kepada tanah. Allah berkata kepada tanah, Dia katakan, tanah, tumbuhlah semua jenis pokok, rumput. Maka tanah itu mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan keluarlah berbagai jenis tumbuhan. Kau cabut rumput dari tanah, apa jadi pada rumput? Mati. Maksudnya semua rumput hijau, selagi dia berhubung dengan tanah, dia akan hidup. Kau asingkan rumput itu ataupun tumbuhan itu, tanaman itu dari tanah, dia mati. Tumbuhan perlukan tanah untuk terus hidup. Kemudian Allah berfirman kepada laut. Dia katakan, laut, air, keluarkanlah semua jenis binatang. Maka berbagai jenis ikan tercipta di dalam laut, di dalam air. Ya, kau ambil seekor ikan, letak dia di luar, apa jadi? Tidak lama dia mati. Ikan perlu air untuk terus hidup. Tanpa air, bukan tanpa ikan air mati. Tanpa air, ikan mati. Amin. Bukan saja ikan, udang, apa saja hewan yang hidup di dalam air, bila kau kasih timbul dia, tidak lama dia akan mati. Karena apa? Tumbuhan sumber dia adalah tanah. Sumber kehidupan dia, nyawa dia adalah tanah. Ikan-ikan kehidupan dia, nyawa dia bergantung kepada air. Manusia dicipta oleh siapa? Jika manusia memang tubuh badan, menurut Alkitab, tubuhnya diperbuat daripada tanah, tetapi napas, nyawa datang daripada Allah sendiri. Alkitab mengatakan Allah menghembuskan napasnya kepada manusia, hiduplah manusia. Jadi kalau kita lihat, tumbuhan perlu tanah untuk terus hidup, ikan-ikan perlu air untuk terus hidup, manusia perlukan Tuhan untuk terus hidup. Amin. Itu sebabnya nyawa manusia ada di tangan Tuhan. Dan kita hidup sekarang ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, tetapi kita hidup oleh karena anugerah, oleh karena kasih, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dia masih lagi memberi kita peluang untuk hidup. Jadi jangan heran orang yang sehat-sehat, 20-an, 30-an, masih kuat, masih muda, tiba-tiba mati accident. Orang yang sudah tua, yang selalu sakit-sakit, kau mau dia mati, tidak juga mati. Karena apa? Semuanya itu ditentukan oleh Tuhan. Semuanya menurut kuasa Tuhan. Semuanya menurut keputusan Dia. Jadi kita semua perlukan Tuhan. We need God. Kita semua perlukan Tuhan.
Semua yang kita ada, semuanya, semua yang kita miliki, semua ini adalah pemberian, semua ini adalah anugerah, semua ini karena kebaikan Tuhan sahaja. Amen. Itu sebab Ayub berkata, aku dilahirkan telanjang, aku pergi telanjang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama-Nya. Amin. Ya. Akhirnya kita sadar, bila masanya kita sakit, akhirnya kita sadar bahwa nyawa kita bukan di tangan kita. It's beyond our control. It's not in our hands. It's in the hands of God. Semuanya adalah di tangan Tuhan. Mungkin masa senang kita rasa tidak perlukan Tuhan. Tapi bila kita susah, barulah kita mencari Tuhan. Kita berdoa. Bila kita sakit, kita terus berdoa. Bila kita gagal, kita mau berdoa. Bila kita tidak mencapai apa yang kita perlukan, barulah kita datang kepada Tuhan. Sedangkan bila semuanya ada, kita lupakan Tuhan. Ya. Haleluya. Tapi hari ini saya ingin berbicara orang lain juga. Kita sudah ada Tuhan. Orang lain juga masih perlukan Tuhan. Amin. Mereka juga perlukan Tuhan. Itulah temanya. Mari kita lihat di dalam ayat sedikit latar belakang. Dalam kitab Yunus ini, Yunus adalah seorang nabi bangsa Israel. Kemudian Allah datang kepadanya dan berfirman kepadanya, Yunus, kau pergi ke kota Niniwi dan katakan kepada kota di situ, aku akan karena kejahatan mereka, karena dosa mereka sampai kepada telingaku, aku akan menghukum kota itu. Itu saja dia punya message. Tidak bunga-bunga. Tetapi bila Yunus ini mendengar perintah Tuhan, dia tidak pergi. Kota Niniwi jalannya ke situ. Dia pergi, dia melarikan diri ke situ. Ya, dia menaiki kapal, bukan pergi ke kota Niniwi, tetapi dia pergi ke kota Tarsis. Dan bila Tuhan melihat, dia pergi mana? Kau ingat kau boleh lari dariku. Ya, di dalam perjalanannya, di dalam kapal itu Tuhan goncangkan laut. Tuhan goncangkan laut. Tuhan datangkan ribut. Tuhan datangkan taufan. Akhirnya laut itu bergelora dan kapal itu mulai tenggelam. Yunus masih lagi boleh tidur. Sedangkan yang lain semua berusaha untuk meringankan beban kapal supaya mereka tidak tenggelam. Tapi akhirnya kedapatan juga. Sebab mereka mencari kenapa tiba-tiba musim ini sepatutnya tiada ribut, kenapa ada ribut? Jadi mereka pun tertanya-tanya, kenapa ini? Akhirnya kedapatan Yunuslah penyebabnya. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami buat dengan kau? Yunus cakap, buang saya di laut, maka semuanya akan tenang kembali. Mereka keberatan, tapi akhirnya mereka tidak ada pilihan. Ya, dan mereka berdoa sebelum mereka buang Yunus, Tuhan, janganlah kami dipertanggungjawabkan. Ya, akhirnya mereka buang Yunus ke laut dan seperti Yunus katakan, air menjadi tenang kembali. Apa terjadi kepada Yunus? Tuhan menghantar seekor ikan yang besar telan dia, dan Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ya. Dan di pasal kedua, disitulah Yunus berdoa. Pasal kedua adalah doa. Dia katakan di sini, aku sudah mati ini di sini. Ya.
oleh karena anugerah-Mu saja, oleh karena kebaikan-Mu saja aku masih hidup. Ya, dia masih hidup di dalam perut ikan. Ikan apa kita tidak tahu. Besar kemungkinan ikan paus lah, sebab ikan paus paling besar kan. Ya. Ya. Dan akhirnya Tuhan menyuruh ikan itu memuntahkan dia. Dan dia dimuntahkan di satu tempat. Dan datanglah di pasal ketiga, datanglah sekali lagi firman Tuhan kepada Yunus. Yunus pergi. Kedua kali Tuhan bagi dia peluang kali kedua. Pertama, dia tidak ikut perintah Tuhan. Kali kedua ini dia tidak pilihan. Dia kemana dia mau melarikan diri. Ada lagu kan, kemanakah ku mencari. Oh, itu ku mencari. Kemanakah ku melarikan diri. Tiada tempat kita boleh larikan diri. Ya. Akhirnya dia ikut saja perintah Tuhan. Dia pergi. Dan kota itu begitu besar. Ya, kota itu begitu besar. Kalau kamu lihat di Google sekarang, yang dikatakan kota Niniwe, dia adalah sebenarnya di atas sebuah bukit yang merata. Sebuah bukit yang merata. Masih ada. Ya, cukup besar itu. Ya, dan disitulah dia berseru kepada orang di sini. Dia katakan dalam 40 hari lagi kota ini akan dimusnahkan, kota ini akan ditunggang kebalikan, kota ini akan dihukum oleh Allah. Dan bila penduduk di situ mendengar kata-kata Yunus, mereka ketakutan dan mereka mengambil keputusan untuk bertobat. Dan bila Raja Niniwe mendengar, dia buat satu perintah, dia katakan semua, ya, bukan manusia saja berdoa dan berpuasa, ternak, hewan mereka pun dia paksa. Ya, hewan pun apa boleh buat. Nah, mereka pun tidak diberi makan. Ya, dan kita tahu akhirnya di dalam ayat di dalam pasal keempat ini, setelah Yunus memberi amaran, dia keluar di luar, dia pergi keluar kota, dia menunggu apakah Tuhan akan lakukan kepada kota ini. Seperti kota apa? Sodom dan Gomora. Dia menunggu. Dia tunggu-tunggu. Tiada berlaku apa-apa. Dan akhirnya kita tahu dalam pembacaan kita pada pagi ini, dia marah. Dia marah kepada Tuhan. Dia kata, Tuhan, itulah sebabnya pertama kali kau suruh saya tidak mau. Karena saya tahu, bila saya pergi, bila saya istiharkan amaran, saya tahu mereka akan bertobat dan kau tidak akan tunaikan apa yang kau katakan. Kita lihat Raja Hizkia minggu lepas, di mana Tuhan kata dia sakit, dia mati, dia tidak akan sembuh. Tetapi bila Raja Hizkia dia mendengar, dia berdoa dan menangis, akhirnya Tuhan apa? Sembuhkan dia. Dia tukar dia punya keputusan pada awalnya. Dari sini kita belajar Tuhanlah yang berkuasa menentukan semua. Amin. Ya, dia boleh benarkan COVID virus ini terus menyerang, dia juga berkuasa untuk hapuskan. Ya, dia boleh biarkan kita dijangkiti, dia boleh berkuasa juga untuk menyembuhkan. Semuanya ada dalam tangannya, semuanya bergantung kepada keputusan Tuhan. Amin. Tapi kita tahu Tuhan itu baik. Ya, kalau kita lihat dalam ayat tadi, ayat ke kata-kata Yunus itu, ya,
Kalau kita lihat ayat ke-4 ayat kedua, dia kata, engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka. Dia tidak mau sebenarnya ada malapetaka. Tetapi kalau kejahatan manusia itu sampai kepada tahapnya, dia adalah Allah yang adil. Setiap kesalahan pasti ada hukuman. Amin. Ya. Haleluya. Dan bila dia marah, Tuhan tanya, kenapa kau marah? Ya, sangat menarik dia punya perbualan ini. Ya, adakah kau ada hak untuk marah kepada Tuhan? Dia marah kepada Tuhan. Tuhan, itulah saya tidak mau. Karena saya tahu bila mereka bertobat, kau tidak akan jatuhkan hukuman. Apa yang ada di dalam hati Yunus? Sebenarnya, kenapa dia marah begitu? Karena Niniwe ini adalah musuhnya. Karena Niniwe ini adalah bangsa Asyur. Bangsa Asyur selalu menyerang bangsa Israel. Sekarang seorang Nabi Israel pergi ke kota Asyur, ke kota Niniwe, katakan mereka supaya bertobat. Mereka bertobat, Tuhan tidak hukum. Akhirnya dalam hati Yunus, kenapa Tuhan kau biarkan ini musuh kami, Pak? Disinilah kita belajar Tuhan mengasihi semua bangsa. Amin. Tuhan bukan mengasihi Israel sahaja, Dia mengasihi semua bangsa. Walaupun dalam perjanjian lama Israel adalah pilihan, umat pilihan Allah, tetapi Dia juga mau menyelamatkan bangsa-bangsa lain sampai sekarang. Amin. Ya. Mari kita lihat ada 4 poin dengan cepatnya. Yang poin pertama, kota Niniwe ini adalah kota yang berdosa, dikuasai oleh dosa. Ya, jadi jangan kita main-main dengan dosa. Karena apa? Kalau kita perhatikan ayat ke pasal 1 ayat kedua, Wesley. Yunus pasal 1 ayat 2. Perhatikan, ketika panggilan pertama kepada Nabi Yunus, Tuhan berkata, karena kejahatan mereka sampai ke telingamu. Karena apa? Orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang menjadi mangsa mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar itu. Itu sebab Yesus berkata, apa? Jangan berdendam. Biarkan dendam itu, serahkan dendam itu kepadamu. Ya, itu sebabnya Yesus berkata, mengasihilah musuhmu, berdoalah mereka yang melakukan kejahatan kepadamu. Lihatlah, dia katakan, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai ke apa? Kepadamu. Siapa lagi di dalam Alkitab di mana ayat yang sama kita belajar? Ketika Habel dibunuh oleh Kain, kemudian Tuhan Allah datang kepada Kain, dia berkata, Kain, mana kau punya saudara? Kain berkata, saya tidak tahu, saya bukan penjaga saudaraku. Tapi Allah berkata, tetapi darahnya berteriak-teriak kepadaku meminta pengadilan. Perhatikan, darah orang yang menjadi mangsa itu, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Jangan buat kejahatan. Amin.
terutama sekali mereka yang tidak bersalah, yang tidak berkuasa, yang lemah. Bila mereka dianiayai, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka tidak boleh berseru kepada, tidak boleh komplain kepada manusia. Mereka datang kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka. God hear yang komplain. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Mereka tidak boleh membalas, tetapi Tuhan melihat kesengsaraan mereka. Dan bila itu sampai ke telinganya, Dia akan menghukum orang yang bersalah terhadap mereka, orang yang menganiaya terhadap mereka. Haleluya. Amin. Jadi jangan kita bermain-main dengan dosa. Pasal ke-4 ayat 11. Allah berkata kepada Yunus, perhatikan kota Niniwe. Ada 120.000 orang di situ. Itu kira banyak pada tahun itu, pada masa itu. Ada 120.000 orang di situ. Dikatakan di situ, mereka semuanya tidak tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Dan membedakan tangan kanan dari kiri. Apa maksudnya? Mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mereka tidak tahu mana yang betul, mana yang salah. They cannot determine. Karena apa? Mereka sudah hilang itu moral standard, kompas. Apa yang mereka lakukan? Mereka pikir semuanya boleh saja. Sedangkan itu sebenarnya adalah salah. Sebelum itu, naluri mereka berkata, hai ini salah. Tetapi oleh karena mereka sudah biasa melakukan dan mereka melihat orang lain senang-senang lakukan, akhirnya mereka kata, itu boleh juga. Akhirnya hilang itu rasa apa? Bersalah. Bila hilang rasa bersalah, yang dipanggil sebagai naluri conscience itu, akhirnya yang salah mereka pikir itu semua tidak salah. Jadi dia katakan tangan kanan mereka tidak tahu, tidak dapat membedakan tangan kanan mereka dengan kiri. Maksudnya they have lost their moral compass. Hilang sudah mereka punya kompas ataupun mereka punya yang menentukan mana yang baik, mana yang salah. Haleluya. Amin. Mereka berdosa. Dan Alkitab mengatakan semua kita adalah orang-orang yang berdosa. Amin. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, semuanya jatuh di dalam, semuanya sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua. Poin yang kedua, yang pertama mereka berdosa. Poin yang kedua, mereka sedang menunggu hukuman Allah. Amin. Orang berdosa menunggu hukuman Allah. Bila kita tidak tahu dan kita tidak boleh memaksa Tuhan, Tuhan sekarang mereka berdosa, kau hukumlah mereka. Kau berdoa macam mana kalau Tuhan kata belum lagi? Belum. Di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel menjadi tawanan, menjadi hamba abdi di Mesir, mereka menunggu 425 tahun. Barulah Tuhan benarkan mereka kembali ke tanah perjanjian di Israel. Karena apa? Alkitab dengan jelas mengatakan, karena dosa bangsa Kanaan belum sampai ke tahap ini. Tuhan ada pula limitnya. Bila dosa mereka sampai kepada sini, oke, habislah.
Tapi sebelum itu Tuhan masih biarkan. Tuhan masih bagi chance untuk apa? Bertobat. Ya. Perhatikan ayat kelima. Ya, 4 ayat 5 di situ. Pasal 4 ayat 5. Yunus menantikan hukuman Tuhan atas kota itu. Dia pergi keluar dan dia sedang menunggu. Dia sedang tunggu mungkin ada roket dari atas, ataupun mungkin tiba-tiba ada gempa bumi, mungkin tiba-tiba ada tsunami datang, ataupun mungkin ada raksasa datang. Ya, dia sedang tunggu kemusnahan kota Niniwe. Ya, sebab dia tahu, sebab Tuhan sudah berfirman, kejahatan mereka sudah sampai ke telinganya dan dia mau menghukum kota itu. Perhatikan di dalam pasal ketiga ayat 4. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang kebalikan. Pasal 3 ayat 4. 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang kebalik. Maksudnya akan dihukum. Dan kita tahu di dalam perjanjian lama, kalau itu adalah dari Allah sendiri diucapkan oleh nabinya yang benar, semua yang diucapkan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Kalau 40 hari, ya. Dan di pasal ketiga ayat 9, dia berkata, berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ya. Maksudnya kalau Allah Tuhan sudah marah, maksudnya tahap dosa keempat itu, bangsa itu sudah ke hampir penamatnya, hampir tahapnya. Dan bila itu terjadi, hukuman pasti terjadi. Ya. Jadi pertama, orang berdosa. Kedua, mereka hanya menunggu hukuman Allah. Tetapi ketiga, poin yang ketiga, Tuhan masih memberi peluang. Tuhan masih memberi peluang. Pertama kali, Yunus melarikan diri. He disobeyed the order of his master. Tapi Tuhan masih memberi peluang kepada Yunus supaya bangsa Niniwe, kota Niniwe berbalik, berbalik kepada kehidupan yang baik. Tidak meneruskan kehidupan yang berdosa. Dia masih panggil Yunus, tolong, kau kasih tahu. Tell them to repent. Bagi tahu mereka akan kejahatan mereka, dan bagi amaran kepada mereka, hukuman tidak akan lama lagi, 40 hari. Ya. Perhatikan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Verse 2 Peter 3:9. Inilah Tuhan kita. Ya. Kadang-kadang kita lihat ada orang-orang jahat. Ya, kenapa orang jahat ini tidak pandai mati-mati? Kau mau ambil tindakan sendiri, tidak boleh. Kau akan melanggar undang-undang. Kita hanya boleh berdoa, Tuhan, biarlah dia cepat-cepat mati, tapi dia tidak mati-mati juga. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan itu. Inilah hati Allah. Inilah hati Tuhan. Inilah hati Bapa. Dia tidak mau
ada orang yang binasa. Dia mau mereka diberi amaran, diberitahu akan kesalahan mereka, dan mereka akan bertobat, mereka akan berubah dan kembali kepadanya. Jadi kalau kejahatan itu, orang itu terus-menerus melakukan kejahatan, dia tidak pandai berubah, tidak pandai sadar. Maksudnya Tuhan masih memberi dia peluang untuk bertobat. Amin. Inilah Tuhan kita. Dia tidak mau, sebenarnya dia begitu sakit ketika dia melihat orang sengsara. Ketika sengsara kita sakit, ketika kita sengsara, sebenarnya Tuhan tidak suka itu terjadi dalam hidup. Itulah hati Bapa. Kalau anak tiba-tiba, mana? Dia akan mencari. Begitu juga dengan Tuhan kita. Amin. Ya. Dia akan mencari mereka. Walaupun, perhatikan hati Bapa, walaupun anak itu menjual, masih ingat perumpamaan the prodigal son? Dia mengambil bahagian dia jual semua bahagian dia lari, kemudian dia habiskan semua harta-hartanya sehingga dia jadi apa? Penjaga babi. Bila dia sedar, dia bilang dia mau balik. Bapak dia setiap hari berdiri di pintu, masih tengok bila itu anak dia kembali. Walaupun anak dia sudah habiskan setengah harta, habiskan semua setengah daripada harta yang dia miliki, dia masih lagi menunggu kedatangan. Itu hati Bapa. Amin. Itulah Allah kita. Dia sangat mengasihi. Walaupun orang itu begitu jahat, dia masih mengasihi. Bagi kita manusia bukan senang itu. Amen. It's not easy for us, especially mereka yang berbuat jahat kepada kita, yang merugikan kita, yang membuatkan kita banyak kerugian. Bukan senang kan? Kadang-kadang kita keluar, matilah kau, cepat-cepat. Bila kita sudah marah, betul. Tapi Tuhan kita, dia masih bagi peluang. Ya, haleluya. Itulah di dalam pasal kedua ayat pasal 4 ayat kedua, Yunus tahu akan Allah. Dia kata, engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatang. Yunus tahu Tuhan Allah. Ya. Dan Allah berkata kepada Yunus, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Pasal 4 ayat 11. God says, I love them too. Saya mengasihi bangsa ini sama seperti aku mengasihi bangsamu. Ya. Dan untuk penyelamatan itu, poin keempat adalah mereka perlu mendengar. Mari kita buka di dalam Roma pasal 10. Di ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Barang siapa yang datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, dia akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana bangsa Niniwe bertobat daripada dosa dan kesalahan kejahatan mereka kalau Yunus tidak diutus? Maksud ayat ini adalah bila mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan mereka.
Tapi bagaimana mereka berseru kepada Tuhan kalau tidak ada orang yang memberitahu mereka? Amin. Kita harus paham satu prinsip di dalam kehidupan kita, di mana apabila Tuhan ciptakan semua manusia, ciptakan dunia dan segala isinya, Dia letakkan manusia sebagai apa? Caretaker. Amin. Caretaker. Maksudnya manusialah yang diberi mandat, manusialah yang diberi kuasa, manusialah yang diberi kuasa untuk mengendalikan bumi, mengendalikan dunia. Tuhan jarang-jarang ambil, dia hanya tinggal. Karena apa? Dia sudah delegate semua itu, tugas itu, tanggung jawab itu kepada manusia. Amen. Dan perhatikan, apabila bangsa itu perlu diselamatkan, Tuhan tidak secara direct berbicara kepada mereka. Dia perlukan orang yang mengenal Dia untuk pergi memberitahu. Ya. Ada ramai orang yang setiap hari melakukan kejahatan yang kita tidak nampak. Dosa itu bukan apa yang dilihat di luar. Dosa itu apa yang bermain-main di sini dan bermain-main di sini. We do not know. Kalau kita nyanyi lagu itu tadi, di luar tersenyum, tetapi di hati begitu banyak apa itu kelupaan. Siapa yang mereka perlukan? Mereka perlukan Tuhan. Bagaimana mereka tahu kalau tidak ada orang yang pergi berdoa? Tuhan akan, saya percaya kalau kita lihat kembali kehidupan kita, kenapa kita menjadi orang percaya? Siapa yang membawa berita keselamatan kepada kita? Kalau bukan Dia, mungkin kita masih lagi tidak ada rasa aman, tidak rasa damai, tidak ada rasa sukacita, karena kita masih lagi berhidup di dalam dosa. Tapi kita bersyukur karena mereka berani dan memberitahukan kepada kita, sehingga kita mengenal kebenaran. Mungkin mereka juga seperti Yunus. Pertama kali Tuhan suruh mereka lari, tetapi Tuhan panggil mereka. Akhirnya mereka setia dan mereka mendapatkan hidup. Ayat ke-15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Haleluya. Tuhan masih memakai orang untuk menyelamatkan. Dia tidak akan buat sendiri. He will use me, He will use you. Dia akan menggunakan setiap kita. Soalannya pada pagi ini, adakah kita seperti Yunus yang pertama kali? Tuhan suruh kita melakukan pemberitaan, tetapi kita melarikan diri. Kenapa kita melarikan diri? Karena kadang-kadang kita rasa kita sendiri pun tidak layak. Bagaimana saya yang begini mau memberitakan kepada orang lain? Ya, mungkin kadang-kadang kita rasa kita tidak layak. Tetapi kita harus ingat, penyelamatan itu bukan usaha kita. Penyelamatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus melalui kita. Amin. It's through us. Melalui kita. Melalui kata-kata kita. Melalui apa yang keluar daripada mulut kita. Roh Kudus gunakan itu untuk menjamah hati orang itu. Dan orang itu akhirnya sadar keperluan dia akan Tuhan.
Haleluya. Dan di sini juga kita belajar, jangan memilih buruk. Nah, kadang-kadang kita, saya harus menginjil saya punya bangsa saja. Kemarin saya ikut satu konferensi, bukan konferensi, satu official opening, di mana mereka telah membuat Bible itu dalam bentuk suara. Selalu kamu sudah dengarkan audio Bible, tetapi ini mereka especially for orang asli. Karena orang asli, mereka tahap pendidikan mereka rendah. Bila mereka tidak boleh baca, tapi mereka boleh dengar. Jadi ada satu tim, ada satu businessman, dia sponsor untuk proyek ini, di mana semua itu Alkitab itu dia di dalam bentuk audio. Sudah, jadi kau dengar saja. Kau dengar saja dalam bahasa Melayu, bahasa Cina, tetapi ini di dalam bahasa asli, orang asli. Untuk apa itu? Untuk menjangkau, supaya Alkitab itu sampai kepada semua bangsa. Tuhan bukan mengasihi bangsa Israel saja. Tuhan bukan mengasihi orang Amerika saja. Tuhan tidak mengasihi orang Cina saja. Tuhan mengasihi seluruh bangsa. Amin. God loves all people. Itu sebabnya di dalam pelayanan saya, selalu saya ada Filipina, selalu saya orang Malaysia, selalu saya ada orang Indonesia. Ya. Karena saya tahu Tuhan tidak memilih bulu, Tuhan tidak memilih bangsa, Tuhan tidak memilih bahasa, Tuhan tidak memilih warna kulit. Di surga nanti, ya, berbagai bangsa, berbagai bahasa memuji menyembah. Haleluya. Jadi mereka perlukan. Jadi marilah saya berdoa supaya firman Tuhan pada pagi ini menjamah kita, supaya kita menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Satu, mereka berdosa. Kedua, mereka hanya menunggu hukuman Tuhan. Ketiga, mereka masih hidup karena Tuhan masih beri mereka peluang. Menunggu kita buka mulut datang kepada mereka, beritahu mereka ke jalan keselamatan. Dan keempat, Tuhan perlukan kita semua. Amin. Dia tidak akan menghantar binatang kecuali manusia sudah habis. Manusia lain sudah habis, baru dia antar binatang. Tapi dia perlukan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Ada orang lain di luar di sana, mereka perlukan Tuhan. Mereka kelihatannya di luar, mereka semuanya baik-baik. Ada yang famous, ada yang kaya. Tapi kita perhatikan tiba-tiba kenapa mereka sanggup berdiri. Karena mereka ada pergolakan di dalam tersiksa batin mereka. Sedangkan dari segi kemewahan, dari segi material, mereka semua ada. Mereka lebih daripada. Tetapi mereka tidak ada damai. Mereka tidak ada sukacita. Mereka tidak ada pengharapan. Mereka tidak ada kekuatan. Karena mereka tidak ada Tuhan. Mereka tidak ada Roh Kudus. Mereka tidak ada Yesus di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Bapa di surga, mari kita menyerahkan pribadi kita kepada Tuhan. Mungkin sebelum ini Tuhan telah berbisik kepada kita, pergi
Nyatakan kebaikan Tuhan, kongsikan kebaikan Tuhan kepada orang di sebelah, kepada kawan. Kadang-kadang kita ada kawan rapat, tetapi kita tidak pernah kongsikan Tuhan kepada mereka. Haleluya. Tuhan, berikan kami peluang kedua. Berikan kami keberanian. Berikan kami kekuatan. Berikan kami keyakinan untuk berbicara, untuk mengungsikan Yesus, Tuhan, Juru Selamat kepada mereka. Kami tahu Tuhan kami tidak layak, kami ada banyak kekurangan. Tetapi Tuhan, penyelamatan itu adalah pekerjaan-Mu. Kami hanya membuka mulut kami ataupun menghantar message keselamatan kepada mereka. Engkau Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menjamah mereka. Tuhan, berikan kami peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat untuk melakukan. Biarlah Tuhan pada pagi ini kami meresponi seperti Nabi Yesaya. Inilah aku, utuslah aku. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan akan terus menggoncang, akan terus mendorong, akan terus Tuhan menjamah gereja ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih hilang. Dari luaran mereka nampaknya semua baik-baik, tetapi di dalam batin mereka, mereka sebenarnya begitu sengsara dengan kehidupan mereka. Haleluya. Biarlah Tuhan pada pagi ini setiap kami yang berdiri di sini menyatakan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku, pakailah aku untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, saya berdoa Roh Kudus-Mu terus memainkan firman Tuhan ini di pikiran kami, hati kami, apabila kami keluar daripada tempat ini pada pagi ini. Pada hari-hari yang akan datang, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan terus berbicara, mengetuk hati kami, supaya kami, Tuhan, akan terus akur, akan terus patuh, akan terus taat setia kepada perintah-perintah. Terpujilah nama-Mu. Saya berdoa bila mereka keluar menjadi saksi, Tuhan, saya berdoa Engkau melindungi mereka, Engkau akan melengkapi mereka, dan Engkau menyertai mereka. Tidak ada bahaya yang akan datang menimpa mereka, karena Engkau menjaga, melindungi mereka. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bila mereka berdoa menumpangkan tangan kepada yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apabila mereka berkata-kata penghiburan kepada mereka yang sedang menderita, yang menderita itu Tuhan akan dihiburkan. Terpujilah nama-Mu. Pakai mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Dan berkati mereka, berkati kami, berkati gereja ini Tuhan, akan terus menjadi saksi bagi Yesus di mana saja kami berada. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.